Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong Ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana Mbak E? Oke, selamat pagi Bang. Selamat malam. Ini mau ngasih informasi tentang Melobi yang sekarang lagi booming juga di Hong Kong, Indonesia. Bukan Jalobi ya Mbak? Dalam? Bukan Jalobi. Bukan, Melobi. Oh, Melobi, tak kirain sama kayak Jalobi. Jolibi. Melobi. Melobi memori gitu ya? Bukan, Melobi ini mirip banget seperti TikTok, tapi di sini kita sudah bisa bercuan tiap hari, nggak perlu live, dan setelah kita sukses pendaftaran itu kita dapat bonus 200 Hong Kong dolar untuk modal awal saweran 2 kali mawar. Jadi setiap nyawer 1 mawar itu senilai 100 Hong Kong dolar. Nanti kita dari admin dapat 1%, 1 dolar. Terus biasa teman tersebut yang kita sawer itu nyawer balik ke kita dapat lagi 1%, dapat 1 dolar lagi. Jadi dengan 200 Hong Kong dolar yang kita dapat gratis itu, sehari kita bisa ngumpulin 4 dolar. Gitu. Tapi kalau yang di Indonesia itu berbeda lagi karena linknya berbeda dan mata uang juga berbeda. Kalau di Indonesia itu di sukses pendaftaran kita dapat Rp30.000. Terus kita nyawer dapat kembalian 300 perak. Gitu. Jadi yang kalau yang disawer nyawer balik berarti tambah lagi 300 perak gitu. Jadi misalkan kita di sini pingin saldonya itu cepat nambah ya, kalau bisa kita top up gitu. Kalau di Indonesia minimal top up itu 100.000. Dan hari ini ada promo, kalau top up 100.000 itu kita dapat bonus Rp30.000. Jadi bisa untuk 4 kali sawer mawar lagi gitu. Jadi setiap poin yang kita sawerkan itu nggak berkurang tapi malah bertambah, karena dalam 1 hari seperti yang di Hong Kong itu kita dapat 200 dolar itu untuk sawer 2 mawar. Nah itu maksud saya hari ini sudah dipakai habis untuk nyawer 2 mawar itu, besoknya kita bisa ulang untuk nyawer lagi. Jadi saldonya itu masih ada, cuman dalam 1 hari terbatas sesuai saldo yang kita punya itu. Mantap. Mantap. Ayo Bang, join Bang. Melobi di Hong Kong atau Indo kita bisa daftar dua-duanya, asalkan kita punya nomor Indonesia, terus punya akun Bank Indonesia. Kalau di Indo itu lebih baik pakai Dana, jadi nanti bisa mau mencairkan itu lewat Dana itu. Karena kita kan di Hong Kong, jadi nggak bisa langsung, misal saya punya kan BNI, nggak bisa langsung dari BNI kita nerima atau top up dari BNI kita itu nggak bisa, karena kita kan beda negara. Jadi BNI kita itu ditautkan dengan e-wallet Dana dulu, baru kita bisa top up atau withdraw uang tersebut dari Melobi. Itu. Terus kalau yang di Hong Kong disarankan punya 1 akun saja, nggak boleh double akun. Misal kita punya 2 nomor HP gitu ya, misal nomor rekanan atau nomor smartphone gitu, tapi kita cuma bisa download 1 Melobi saja, karena untuk nanti pencairan uang itu kita nggak boleh maksudnya dalam 1 akun itu hanya untuk 1 KTP, 1 nama orang.
Jadi misal kita cairkan di Alipay gitu, ya Alipay saja, nggak boleh nanti satunya pakai WeChat atau TNG itu nggak. Kita cuma satu FPS yang bisa ditautkan, jadi nggak boleh double. Nanti kalau ketahuan double akun, yang satunya dibekukan malah nggak bisa dicairkan. Maaf nih, agak diregeli. Orang tahu komunikasi karo Bang Sandro YouTuber menggandeng sak donya. Udah. Dredeg Bang. Mau merospek kok ndredeg, mau merospek itu yang pede, yang percaya diri, ngono loh. Ye. Tak masukkan ke YouTube loh kan. Nanti sampai tinggal nonton. Iya. Berarti ini kalau mau join itu bayar sih. Enggak bayar. Ini malah kalau join nanti gratis 200 Hongkong dolar. Misal kita yang di Hong Kong, Singapura, Taiwan, Malaysia itu teman-teman sudah bisa join. Tapi kalau yang di beda negara dari Hong Kong itu mereka harus tahukan e-wallet yang mereka punya. Kalau di Singapura itu ada contohnya pakai PayNow. Misal kalau kayak di sini kan ada WeChat gitu, tapi kalau di Singapura itu namanya PayNow. Jadi nanti ditautkan FPS dari akun Singapura sana ke akun Melobi-nya gitu. Untuk top up atau mencairkan. Di Hongkong ada kantornya berarti? Ini kalau Melobi itu kantornya ada di Singapura, tapi pengoperasiannya ada di Hongkong. Hongkong nggak ada kantornya berarti? Hongkong yang ini saya belum tahu, tapi yang kemarin itu kita diberikan seperti surat surat legal pembukaan perusahaan ini ada di Singapura. Tapi memang pengoperasiannya ada di Hongkong. Jadi misal nanti teman-teman ada yang mau daftar gitu, pakai link khusus dari saya atau dari teman yang sudah punya Melobi, nanti itu di-download dulu, terus pakai kode referral. Jadi misal saya ngasih ke Bang Sandro, nanti itu ada kode dari saya sendiri, nanti masuk diisikan di pendaftaran situ. Terus itu nanti artinya Bang Sandro jadi member saya. Nah kalau Bang Sandro sudah sukses daftar, nanti kan dapat 200 poin, bisa dimainkan untuk sawerkan itu. Terus kalau jenengan rekrut member, berarti itu nanti jadi member jenengan. Dan member jenengan itu misal mereka dapat saweran, itu hasil mereka 1% itu Bang Sandro dapat 20% dari mereka. Jadi kalau yang nyawer Bang Sandro itu membernya kan dapat $1, berarti di Bang Sandro itu nambah 20 sen gitu. Jadi misal kita semakin banyak member, apalagi mereka yang rajin top up gitu, berarti nanti pendapatan kita di revenue itu bertambah banyak karena dari member yang aktif saweran. Ada rajin top up barang? Ini ibaratnya kayak multi level marketing gitu ya, kayak nabung apa tanam saham gitu ya. Jadi kalau kita punya uang lebih itu bisa top up minimal $500, dapat 500 koin, dan artinya kita bisa nyawer 5 mawar lagi. Jadi dari gratisan yang $200 itu ditambah top up 500 berarti kan 700. Nah 700 kalau kita sawerkan otomatis dapat $14 dalam satu hari. Nah itu bisa dikalikan dalam sebulan 14 kali 30 hari kirakan dalam $420 gitu keuntungannya. Itu sudah tambahan dari 700 dari modal yang kita punya itu. Jadi nanti sudah 1.000 lebih dalam sebulan. Kalau nggak mau top up ya mainnya pelan-pelan dari saldo yang kita punya 200 itu. Tiap hari ngumpulin $4.
Gitu. Kenapa kok sampean main ini? Ya karena saya tertarik, karena saya ingin menabung. Sampean ingin menabung, Dan ini terus sampean ngajak teman-teman yang lain untuk ini nyata. menabung. Ya ini kan bukan laba-laba Bang, soalnya saya sendiri sudah pernah withdraw, mencairkan itu $1.000 di Alipay. Nah kalau pencairan itu kan ada pajaknya 5%. Jadi kalau saya cairkan $1.000 itu masuk di Alipay saya $950. Ada kok itu bukti bukti transfernya dari Melobi, masih saya simpan. Terus hari ini sekarang kan tanggal 15 November dan alhamdulillah saya dapat urutan agent nomor 3. Itu artinya saya sudah rekrut teman itu dalam 15 orang, mereka sudah berhasil top up. Jadi kalau mau jadi agent itu dapatkan member yang minimal 10 orang top up, itu nanti per bulan dapat gaji $500. Jadi insya Allah hari ini nanti jam 12 siang tas dari Melobi nanti akan ngasih gajian $500 ke akun Melobi saya. Terus yang Kak Maira, karena dia kan sudah paling awal daftar dan dia banyak rekrut teman, dia sudah gajian $7.000 hari ini. Kita pertama gajian hari ini. Jadi kerjaannya top up, prospek, top up, prospek, top up, prospek gitu ya? Kalau top up itu nggak harus selalu. Top up itu kan karena kita mau saling support member, untuk mereka itu kita saling tukar koin gitu. Itu Kak Maira juga kemarin sudah withdraw $10.000. Kemudian dia masukkan lagi kalau nggak salah $4.000 gitu. Dia saldonya sudah banyak sekali karena dia pertama kali yang ketemu Melobi ini. Jadi buat teman-teman yang mau join itu jangan takut, ini tuh bukan abal-abal, karena saya sendiri pun sudah membuktikan dengan withdraw $1.000 di akun Alipay saya, dan itu pun sudah sukses. Jadi ini nggak perlu ditakuti gitu. Kan ada yang bilang di luar sana ini tuh money laundry gitu, enggak. Karena sudah banyak juga orang Hong Kong yang join, orang Cina. Ya, Sekarang sudah mulai. Sebentar, artinya kan gini nih. Kalau akunnya diterima di Alipay kan otomatis 7.000 atau 10.000 tadi dia dapat, karena udah dapat member banyak yang sudah top up. Kan dia dapat. Nah, itu kan pasti masuk ke rekening kita kan? Iya, harus ditautkan dengan SPS yang kita punya dulu. Nanti ada caranya untuk PIN akun ya. Makanya. Jadi kalau PIN akun itu hanya satu SPS yang bisa ditautkan. Soalnya nanti kalau udah kayak temennya sampean, aku nggak ngerti ya, apakah dia Kungyan CC atau Yane CC atau apa, dengan visa kerja terus melakukan seperti itu kan. Kalau ada transferan masuk dan senilai seperti itu, apalagi nanti tambah hari kan tambah banyak, itu bukannya membahayakan teman-teman. Jadi kalau pakai akun Hong Kong. Iya, sebelumnya sudah pernah ditanyakan juga dengan staf Melobi. Ini tuh aman karena ini aplikasi legal, cuman karena aplikasi Melobi ini masih baru, dia baru rilis bulan Mei tahun ini, jadi memang untuk HP Android itu belum ada di Play Store, tapi untuk HP iPhone itu sudah ada di Apple Store yang logo M, Melobi gitu, jadi bisa download dari situ, terus minta kode referral dari teman. Iya, gini loh Mbak, menerima uang ya sejumlah besar, sedangkan visa kita itu visanya Yane CC Hong Kong itu lebih ketat loh Mbak. Uang masuk kalau tidak ada asal usulnya, maka itu yang menjadi bahaya. Kalau kita bicara banyak loh ya.
Kalau cuman 500 ribu kan tidak ada masalah. Kalau sampai 7.000, 8.000, saya ada 3 pengalaman nih Mbak. Sekali lagi ya, masuk ke rekening Bank of China atau masuk ke rekening FPS. Hong Kong itu ada namanya security law. Uang masuk dengan bisnis seperti itu, ya kan. Kemudian di cross check. Nah, ketika di cross check itu kan berbahaya. Ya kita lihat aja, mudah-mudahan Mbak nggak kena. Kita doain aja sih. Karena saya ada 3 pengalaman Mbak. Masuk 65.000 Hongkong dolar, 63.000 Hongkong dolar, dan 76.000 Hongkong dolar. Mereka bisnis. Tak bukain ceritanya bisnisnya apa, karena kemarin ada yang sempat nanya. Bisnis Kangen Water, satu mesinnya harga 30.000 Hongkong dolar. Itu begitu suratnya masuk ke majikan langsung diinterminate loh Mbak. Ya nggak ada masalah, kalau uangnya sudah gede kan bisnisnya dia lanjutin, nggak ada masalah kan. Tapi persoalannya kalau kita mengajak semuanya orang dan semakin banyak, posisi kita kan semakin naik. Nah, posisi semakin naik, apakah bisnis itu iya di masa mendatang akan jelas. Nah, persoalannya kan di situ. Itu yang ingin saya bahas. Jadi di sini itu bukan hanya persoalan reward, nilai angka yang masuk dan bisnisnya gampang dijalankan. Tapi dampak dan resikonya buat teman-teman itu apakah sudah kita pertimbangkan. Nah, kalau sampean aku nggak ngerti ya, mungkin sampean sudah mempertimbangkan nilai itu kan. Tapi bagi teman-teman yang misalnya tidak siap hanya dari satu bisnis ini kemudian ditekuni, mohon maaf sekali lagi ya, bisnis asuransi aja yang notabene-nya bonusnya kadang-kadang mencapai 7 juta, 13 juta, alhasil juga balik lagi ke Hong Kong kok. Ada apa dengan masalah itu gitu. Tapi ya nggak apa-apa kalau sampean memang mengawalinya. Cuman saya juga akan berbicara di konten saya. Setiap bisnis itu pertimbangannya panjang, bukan hanya keuntungan semata, tapi apakah berbahaya nggak terhadap posisi kita, satu itu. Karena pekerjaan yang jelas-jelas, makanya di YouTube saja, saya selalu menyarankan buat teman-teman jangan menggunakan AdSense Hong Kong. Kalau kita orang Indonesia gunakan AdSense Indonesia, jadi masuk rekeningnya kan Indonesia. Dari YouTube masuk ke rekening Indonesia, mau itu 2 juta, 10 juta, 15 juta, Hong Kong tidak mendeteksi. Tapi ini benar-benar sampean bilang mau top up-nya lebih baik nomor Hong Kong. Nah, FPS-nya di Hong Kong, di Bank Hong Kong. Nah, ini loh yang menjadi persoalan, Mbak. Saya dari 2018 menyarankan teman-teman kalau mau dapat bergaji dari YouTube, silahkan di Bank Indonesia. Jadi bisnis hubungannya ke Indonesia. Ya nggak tahu nanti setelah sampean ngomong dengan saya, berubah cara berpikirnya atau tetap jalan terus ya nggak ada masalah. Tapi di konten saya juga udah menyampaikan buat teman-teman. Jangan bermain-main ketika di rekening Hong Kong atau FPS di Hong Kong dolar. Lebih baik ke rupiah. Ketika ke rupiah kan Hong Kong tidak mendeteksi. Langsung dari perusahaan sampean ke rekening Indonesia. Itu tidak ada. Tidak ada cross check di Hong Kong. Tapi kalau bank-bank yang dipilih adalah Hong Kong atau akun-akun kayak WeChat, TNG, ya kan, Alipay dan semuanya, Hong Kong itu kontrol loh Mbak. Aku cuman berpesan di sana saja, lebih waspada kalau kita memang mau memprospek teman-teman kita. Jadi jangan, saya tidak menghambat apa yang menjadi usaha sampean, silahkan. Setiap orang mau berusaha itu bebas. Tapi yang ingin saya sampaikan dan ingin saya bicarakan berdasarkan pengalaman yang saya alami. Mungkin hari ini oke, 7.000, 8.000 oke, 10.000, 20.000, 30.000. Makanya kalau di YouTube kan ada yang gajinya 13 juta. Itu kalau di Hong Kong dolar kan sekitar 7.000. Itu tahun 2018 ditunjukin ke saya. Tapi akunnya dia, AdSense-nya AdSense Indonesia, dan dia sampai hari ini subscribernya dia sudah sekitar 140-150 ribu. Tapi dia sampai di sini aman karena dia ngerti cara mainnya adalah pakai rekening Indonesia. Ada anaknya di Hong Kong dan terkenal YouTubernya. Dan saya tidak menyarankan untuk AdSense Hong Kong. Ada pernah teman-teman main arisan VPN di YouTube, gajinya 6.000. Ternyata dia buka akun tidak bisa. Oke, akun lewat saya. Saya bukakan akun. Setelah aku bukakan akun, cair 6.000. Kalau 6.000 itu cair dari dia, security law-nya jalan, dia disuratin sama majikan, kamu ngapain kok dapat duit sekian.
Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi lebih baik sampean pikirkan kembali ketika nanti menggunakan FPS. Tapi kalau nggak peduli atas nasibnya teman-teman, yang penting kamu dapat cuan, monggo silahkan. Kalau saya jangka panjang, bukan hari ini dan besok saja. Nggak hanya cuan yang dipikirkan. Dengan cuan-cuan itu apa resiko-resiko yang kita hadapi? Karena orang mendapatkan cuan itu bukan tidak ada resiko. Pasti semuanya punya resiko. Kalau saya loh ya. Ya kan? Apalagi ini ditautkan ke FPS. Kasus-kasus di Indonesia, kasus-kasus rekening-rekening yang bobol itu karena mereka ngeklik link yang kita nggak ngerti. Dari link itu ternyata bisa melacak data kita. Sehingga ada beberapa rekening kita itu angkanya juga bisa keluar. Ini kejahatan-kejahatan yang sudah kelas tinggi, ilmunya tinggi, malingnya simple dan sederhana, itu dari link-link ya. Saya bukan mendiskreditkan perusahaan sampean loh ya, makanya saya bertanya, adakah kantornya yang di Hong Kong, adakah perwakilan di Hong Kong yang jelas, kantornya ada di mana, head office-nya seperti apa. Jadi karena ini sekarang pembobolan data itu bukan karena orang tidak bisa melindungi datanya, tapi tergiur dengan hal-hal yang sederhana gitu, hal-hal yang berhubungan dengan cuan. Apalagi kalau teman-teman diiming-imingi cuan dan kerjaannya nggak susah, pasti pada senang semua kan. Dari situ sih, dari apapun sebenarnya saya tetap ya, kalau saya ditanya ya saya mau tahu aja karena saya orangnya want to know. Sampean sudah menceritakan sedemikian rupa ya kan, ya saya harus apresiasi atas apa yang sampean usahakan. Dan saya orangnya kepo bener, tetapi bukan berarti ketika kepo terus kita nyoba, kan bukan begitu juga. Kita harus tahu apa yang kita coba, kan seperti itu. Bagaimana Mbak kira-kira menurut sampean? Iya, kalau menurut informasi sebelumnya, aplikasi ini memang legal, dilindungi pemerintah dan kantornya tuh memang ada di Singapura. Kalau untuk di Hong Kong mungkin nanti kita ada update selanjutnya. Soalnya kan sampean juga ngerti kan, anak-anak yang bisnis online jual beli kalau udah di MTR kan sudah dilarang untuk COD kan. Itu masih itu kan masih yang offline-nya yang diawasi kan. Yang online-nya itu sebenarnya security law. Kenapa tidak banyak bantuan waktu demo itu? Makanya diberlakukan security law. Uang-uang yang masuk untuk apa dan bagaimana seperti apa dari luar itu kan di cross check. Apalagi ini dari Singapura perusahaannya. Dia akan sinkronkan ke FPS kita kan, ke aplikasi kita, mengirimkan ke aplikasi kita. Nah ini kan masuk hukumnya Hong Kong sudah. Nggak, maksud saya begini loh, uang masuk itu tidak ada masalah dari perusahaan apa, tapi kalau status kita ya CC itu loh Mbak, dan angkanya besar, sampean buktikan saja nanti omongan saya. Ya mudah-mudahan tidak terbukti sih, tapi ketika itu terbukti, artinya kan dari awal saya sudah menginformasikan, bukan melarang loh ya. Dari awal saya sudah menginformasikan karena uang diterima dalam, sampean tahu kan teman-teman, yang ATM-nya digunakan money laundry itu kan ATM bukan aplikasi ya kan. ATM digunakan 1 tahun yang lalu bahkan 2 tahun yang lalu, dan di situ terjadi transaksi hampir 200.000 Hongkong dolar, 78.000 Hongkong dolar. Tiba-tiba si anak kan didatengin sama polisi. Saya ya bisnisnya legal, tapi status kita yang membuat bisnis itu menjadi abu-abu bagi kita. Makanya kalau saran saya dialihkan aja ke akun Indonesia biar tidak kena security law. Jadi seperti itu Mbak. Saya mengalami masalah teman-teman money laundry itu kenapa sih gitu. ATM-nya diberikan atau dijual ke orang 2.000, 3.000, 4.000. Dan ternyata di akun ATM itu terjadi sirkulasi. Sampean tahu sendiri kan, kalau kita ngirim
entah ke TNG, entah ke Chandra. Kalau di atas 8.000 harus ada keterangan uang ini dari mana, bener nggak saya ngomong? Iya. Nah, itu gejala dan tanda. Ini kalau kita ngomongnya sudah bicara besar loh ya. Soalnya tadi sampean bilangnya ada 10.000, ada 7.000, ada 8.000. Nah, ini angka kan yang sudah besar. Jangan sampai hanya gara-gara ya kan satu usaha yang kita tidak memahaminya, aturan Hongkong terhadap keuangan yang masuk ke kita. Kita jalanin tahu-tahu 15.000, kita senang bahagia di LPS kita masuk rekening saldo, tiba-tiba ada polisi datang cross check. Tiba-tiba ada surat. Kan itu di alamat majikan. Kalau CC-nya bisa ngambil suratnya enak, majikannya nggak tahu. Tapi begitu CC-nya nggak tahu, terambil sama majikan, loh kok ada uang gini dan ini atas nama CC-ku. Wah, CC Lei Chou Mei ya, Lei Chou Sanggi, kayak gitu bagaimana? Kalau YouTube AdSense Indonesia aman, nggak akan kena cek. Nah ini Mbak ya, makanya kenapa aku pingin Mbak boleh sampai telepon, saya amati, saya berbicara seperti ini, nggak apa-apa. Saya sekali lagi saya tidak hendak menghalangi sampean berwirausaha atau berbisnis, tapi sebaiknya kita memahami peraturan Hongkong. Aplikasi boleh resmi, kantor oke ada aplikasi, tapi aturan terhadap kita mana yang supaya aman gitu, berbisnisnya aman gitu, biar tidak merugikan diri kita sendiri sebelum kita benar-benar mau melangkah. Kan seperti itu yang ingin saya sampaikan kira-kira. Jadi menarik ya, kalau dijalankan di Indonesia kan jauh lebih aman toh Mbak sebenarnya. Iya benar. Jadi ya nggak tahu apakah nanti apa yang saya sampaikan sudah jadi bahan masukan atau nggak apa-apa. Tapi sekalian ini saya sampaikan di channel YouTube saya. Lebih baik kita berhati-hati dari sekarang, karena kalau sampean yang telepon dari awal gini aku sudah dengar, aku sudah bisa menginformasikan ke teman-teman semuanya, tidak melarang apapun bisnis yang teman-teman lakukan, tapi pahami regulasi dan aturan di Hongkong. Bayayane CC itu bekerja ya sesuai dengan kontrak. Kalau kalian mau berbisnis yang sifatnya baik aplikasi dan itu berhubungan dengan uang, sebaiknya menggunakan akun Indonesia, akun banknya Indonesia, atau kalau sampean tadi bilang kan Dana. Nah kalau Dana itu kan nggak masuk ke Hongkong. Artinya kalau Dana itu kan di Indonesia, aman untuk diregulasi di Indonesia. Di Hongkong pasti nggak masuk regulasinya. Jadi kalau Hongkong mungkin tidak terdeteksi regulasinya kalau pakai Dana, karena nomor yang dipakai teleponnya adalah +62, kan seperti itu toh Mbak. Itu jauh lebih aman. Nah guys, kira-kira ada sanggahan atau ada apa yang masih pingin sampean sampaikan kepada saya atau bagaimana, atau sampean counter attack penjelasannya bagaimana kira-kira? Cukup sekian dulu. Oke, siap. Yang dapat saya sampaikan. Ya, nanti ke depannya nggak ada masalah. Nggak ada apa-apa ya. Karena kalau kita kalau di Hongkong di Alipay itu memang nggak ada surat, tapi ya langsung ke nomor HP itu. Cuman nanti ya Bang Sandro ngomong ada benarnya juga, bisa nanti kalau menerima uang dalam jumlah besar itu ditudai, itu kita bisa dalam sebulan kita bisa carikan berapa gitu, jadi jangan ambilnya terlalu banyak gitu. Siap. Soalnya kan udah ngendon Mbak, duitnya itu ngendon di aplikasi tersebut, dan ketika kita menggunakan teknologi aplikasi, nah sistem security law mereka itu juga melacak. Jadi dari situlah keperbedaan antara, ya di setiap negara selalu akan ada jumlah uang yang masuk angka secara tiba-tiba besar, itu pasti akan dinilai dari apa ini. Oh kalau Congsanggi, oke, Congsanggi bisnis, oke, siapapun boleh berbisnis. Tapi ketika berbisnis dan itu ya NCC, nah ini nomor, apalagi nomor HP sekarang kan harus verifikasi pakai KTP toh. Nah itu juga masalah Mbak.
nomor kita itu sudah diverifikasi KTP loh. Jadi sebenarnya Hong Kong pun menghack WhatsApp kita itu bisa sebenarnya. Tapi kan di sini ada privacy rule, aturan tentang privacy. Makanya kayak sampean kayak gini, aku sampean nelpon, ya kan? Terus tak rekam. Ini aku kena dihukum Hong Kong. Tapi makanya kenapa aku disclaimer di depan tadi. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun dalam konten saya, karena saya naikkan dalam konten YouTube. Saya selalu disclaimer di bagian depan seperti itu. Artinya ketika saya sudah menyampaikan disclaimer dan dia tetap berbicara dan ngobrol sama saya, kan berarti mengizinkan. Itu permintaan izin saya sebenarnya. Nah, itu yang harus diwaspadai kalau pakai atau menggunakan nomor Hong Kong. Kalau menggunakan nomor Indonesia, mereka sudah pastinya tidak ada persoalan, Mbak. Karena dia enggak, oh ini orang Indonesia, nomornya Indonesia, ya sudah. Kalau pakai nomor Hong Kong itu ada KTP bisa dilihat. Polisi itu tahu bahwa kita ada di Hong Kong apa atau di Indonesia dengan hanya melihat KTP kita. Karena saya kemarin melaporkan teman yang sudah membohongi temennya 7-8 orang tentang investasi. Ada yang kena 35.000, ada yang kena 18.000, ada yang hampir kena 150.000 Hong Kong dolar. Dan anaknya yang menipu begitu saya laporkan ke kantor polisi. Kantor polisinya menginformasikan kepada para yang ditipu bahwa anak ini posisinya lagi di Indonesia, kemudian posisinya juga lagi apply visa untuk majikan baru. Polisi itu tahu, Mbak. Jadi Hong Kong sebegitunya Hong Kong. Karena saya mengalami sendiri, saya melaporkan ke polisi Jungwan. Si Mbak tadi, teman-teman kan pegang KTP-nya semua. Jadi 7 orang melaporkan 1 orang. Nah, terus ditelusur lagi, mereka memberikan laporan, kami tidak bisa menangkap dan melaporkan anak ini atau memproses untuk menanyai, memintai keterangan karena anaknya tidak dalam posisi di Hong Kong, posisi di Indonesia. Nah, seperti itu loh, Mbak. Nah, kalau sudah posisi di Indonesia kan Hong Kong nggak bisa cover, tapi begitu bisa di Hong Kong dan KTP-nya ada, dia kalau license-nya garansi di sininya visa, dia bisa dicari tempatnya ada di mana, majikan terakhirnya ada di mana, itu bisa dicek. Makanya ini Hong Kong punya. Oke, kalau mungkin banyak memakan waktu sampean, tapi saya terima kasih sampean mau telepon saya, memberikan penjelasan sedemikian rupa. Sekali lagi saya juga disclaimer ngomong ke sampean, saya tidak melarang siapapun untuk melakukan bisnis dan usaha. Ini yang ingin saya sampaikan. Tetapi kita harus pahami regulasi dan aturan kita di sini visanya adalah bekerja. Jadi kalau kita mau mengambil sesuatu dan kita sudah tahu risikonya, ya nggak ada masalah. Tapi yang jangan sampai kayak teman-teman tiba-tiba didatengin polisi nggak ngerti apa masalahnya, ternyata 2 tahun yang lalu KTP-nya dijual sama orang, bukan KTP-nya ATM-nya dijual. Dia kan sudah lupa 1 tahun yang lalu bahwa KTP-nya itu digunakan. Data pribadi untuk lebih baik, apalagi juga nomor telepon. Seperti itu ya, Mbak. Ada terima kasih banyak ya infonya dari sampean. Mudah-mudahan lancar bisnisnya, usahanya, dan bisa membawa teman-teman sampean seperti sampean yang sukses juga dapat transferan. Gitu aja. Sehat selalu, Mbak. Amin, sukses selalu, sehat selalu dalam pengembangan. Tambah lancar, usahanya lancar begini. Amin. Matur sembah nuwun. Pareng, Mbak sembah nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih ya Mbak yang sudah nelpon saya tentang bisnis barunya, ya kan. Tidak ada yang salah dalam sebuah bisnis. Sekali lagi, tidak ada yang salah dalam kita menjalankan bisnis, menjalankan wirausaha, itu tidak ada yang salah, kecuali bisnisnya bisnis narkoba, bisnis yang memang dilarang atau melanggar hukum penjualan narkotika dan semuanya. Nah, tetapi ingat ya, regulasi dan aturan teman-teman. Sekali lagi, saya tidak bisa melarang. Ya, sekali lagi saya tidak bisa melarang karena saya dulu pun juga pernah melanggar di
di Hong Kong. Waktu itu ya memang jadi turis. Di sini ya penyalahgunaan, tapi menurut saya ya kan, menurut saya juga pernah melanggar di masa lalu, karena saya tidak ingin terjadi di kemudian hari sesuatu kepada teman-teman. Pikirkanlah baik-baik, baik yang menjalankan bisnisnya ataupun yang yang ibaratnya yang menyebutkan bisnisnya. Saya tidak akan menyebutkan, ya nanti kita akan beberapa edit dan nama personal yang sudah disampaikan. Jadi ini permintaannya Mbak E, gak ada masalah. Jadi memang identitas harus disembunyikan dan seperti itu. Dan untuk aplikasinya saya tidak akan ada masalah dengan aplikasinya, dan aplikasi juga tidak dilarang. Banyak juga aplikasi tidak dilarang, tapi sekali lagi apapun boleh kita lakukan, tapi satu hal yang kita harus tahu, visa teman-teman di sini adalah bekerja, dan itu tanggung jawab dari majikan dan menggunakan alamat majikan. Jadi apapun yang kalian lakukan, tetap pahami resiko dan dampaknya. Itu saja dari saya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.